Kamu sering merasa gugup saat akan bicara atau berinteraksi di depan umum? Tenang, jangan merasa minder dulu. Karena hal itu wajar banget, karena hal itu menyerang hampir 90% populasi di dunia. Istilah untuk ketakutan berbicara di depan umum ini adalah glossophobia. Glossophobia atau ketakutan berbicara di depan umum adalah sangat umum terjadi. Bahkan semua manusia hampir tak pernah luput dari glossophobia ini. Ayo, siapa yang pernah mengalaminya? Beberapa ahli memperkirakan sebanyak 75% dari populasi memiliki beberapa tingkat kecemasan tentang berbicara di depan umum. Tentu saja banyak juga orang yang mampu mengelola dan mengendalikan rasa takut ketika tampil di depan umum. Jika rasa takut itu cukup signifikan dan menyebabkan masalah dalam pekerjaan, sekolah, atau hubungan sosial, bisa saja kamu mengalami fobia ini. Sebagian besar karir melibatkan bicara di depan umum, misalnya berpartisipasi dalam pertemuan untuk memberikan presentasi kepada klien. Jika kamu fobia parah, kamu mungkin akan tidak mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan. Selain itu, glossophobia adalah bagian dari fobia sosial atau takut pada situasi sosial. Orang dengan glossophobia tidak ada gejala fobia sosial, misalnya takut bertemu orang baru atau takut melakukan tugas di depan orang lain. Kenyataannya, banyak orang dengan glossophobia mampu menari atau menyanyi di panggung, asalkan mereka tidak perlu bicara. Demam panggung adalah pengalaman yang relatif umum pada mereka dengan glossophobia. Seseorang dengan kepribadian introvert belum tentu orang yang glossophobia. Jadi uniknya fobia ini hanya sebatas berbicara, baik di depan umum maupun di depan orang baru, atau mungkin di depan kamera ya, kalau musim sekarang, musim-musim YouTube ya. Beberapa orang justru lebih berani untuk menyanyi atau menari di depan umum karena nggak mengharuskan mereka bicara. Glossophobia juga diartikan kelainan psikis, di mana seseorang takut untuk berbicara di depan umum, atau bisa diartikan demam panggung. Ya, kira-kira seperti itu. Kelainan ini tentunya sangat mengganggu si penderita, karena jika si penderita tersebut sedang berbicara di depan umum, spontan penderita tersebut akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Si penderita akan mengalami kecemasan hebat, dan konsentrasinya akan terganggu saat berbicara di depan umum. Tapi tenang saja, glossophobia ini bisa disembuhkan atau minimal dikurangin kok. Cara paling mudahnya adalah dengan mempersiapkan mental secara materi yang akan kamu bawakan di depan umum tersebut. Dengan latihan yang rutin dan penguasaan materi, minimal kamu udah agak terbiasa dan mengurangi rasa gugup tersebut. Karena memang pada dasarnya rasa gugup, cemas, dan khawatir kalau ingin tampil di depan umum itu hal yang lumrah sekali. Orang-orang hebat pun pasti mengalami hal itu. Cuman bedanya mereka bisa mengendalikan atau mengolah perasaan tersebut menjadi sebuah kekuatan. Yang kami tahu, penyakit ini timbul dari faktor genetik dan juga rasa tingkat kepercayaan dirinya yang rendah. Sebenarnya gejala dari glossophobia ini setiap orang berbeda-beda, tergantung dari kadar rasa ketakutan yang dihadapi. Ada yang cuma gemeteran, mual, berkeringat, suara bergetar, sehingga bisa diatasi, dan ada juga yang sampai pingsan karena sangat ketakutan melihat audiens yang banyak. Tapi tenang, di sini kita akan berbagi, mencoba untuk memberikan solusi untuk mengatasi kelainan ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang pertama, persiapkan jauh-jauh hari. Sebelum memulai tampil di depan orang banyak, tentunya kita harus berlatih jauh-jauh hari agar sewaktu tampil kita tidak mati kutu tentang hal-hal apa yang akan disampaikan. Bayangkan jika kita berlatih hanya 1 jam atau 2 jam sebelum tampil. Hal ini kurang efektif karena otak kita baru saja menyerap informasi dari luar dan belum melekat pada ingatan. Dengan begitu kita akan mudah lupa dalam penyampaian materi di depan umum. Sebaliknya, jika kita persiapkan jauh-jauh hari dan sering berlatih, secara otomatis kita akan hafal materi apa saja yang akan kita sampaikan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Meskipun terkadang cara ini belum ampuh dan sewaktu tampil gejala glossophobia ini masih tetap muncul, tapi setidaknya kita sudah ingat materi apa yang akan kita sampaikan.
Yang kedua, minum air putih sebelum tampil. Yaps, minum air putih sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Selain berfungsi untuk melarutkan zat-zat racun di dalam tubuh, air putih juga dapat memberikan kesegaran di dalam tubuh kita, sehingga pikiran kita menjadi lebih fresh dan tidak stres. Meminum air putih sebelum kita tampil di depan umum juga dapat meningkatkan konsentrasi kita. Yang ketiga, mengunyah permen karet. Guys, ternyata selain rasanya yang manis, mengunyah permen karet dapat menghilangkan rasa stres dan cemas loh. Saat kita mengunyah permen karet, kadar kortisol atau yang dikenal sebagai hormon stres dapat berkurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kortisol akan berkurang ketika air liur keluar saat mengunyah permen karet, sehingga akan menurunkan kadar stres dan kecemasan. Selain itu, mengunyah permen karet juga dapat meningkatkan daya ingat pada otak. Alhasil, kita tidak akan mudah lupa dalam menyampaikan materi di depan umum. Yang keempat, berdoa. Ini hal yang paling penting dilakukan ya. Karena bagi orang-orang yang beragama, dengan berdoa kita secara tidak langsung memberikan sugesti pada diri kita agar semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Jadi selain berdoa, sebelumnya kita harus mempersiapkan diri kita. Setelah itu baru ditutup dengan berdoa agar sugesti yang muncul di dalam benak kita menjadi nyata sesuai dengan harapan yang kita inginkan, seperti itu ya. So, jangan lupa berdoa guys, agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menghadapinya. Yang kelima, relax. Jadi kalem saja guys, usahakan tetap relax dan jangan tegang. Hilangkan beban yang ada dalam pikiran agar pikiran kita tetap rileks. Kita dapat menghirup nafas panjang-panjang dengan tenang, kemudian dihembuskan secara perlahan dan diulangi sampai 10 kali. Selain itu, kita bisa mendengarkan musik klasik yang dapat menyegarkan otak kita sebelum kita tampil. Kita juga dapat merelaksasikan pikiran dengan cara tertawa ataupun hal-hal yang humor ya. Hal ini sangat mudah dilakukan karena dengan tertawa, beban kita akan hilang dan dapat meningkatkan mood. Yang keenam tentunya percaya diri. Dari beberapa poin di atas sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kekuatan saat kita tampil di depan umum adalah kepercayaan diri kita. Karena tingkat kepercayaan diri yang tinggi dapat mengatasi gejala glosofobia. Lalu bagaimana agar kita tampil percaya diri? Pertama, kita harus meyakini sepenuh hati dan menanamkan mindset bahwa kita pasti bisa. Berusaha membuang ketakutan yang ada pada diri kita, seperti takut gagal dan takut melakukan kesalahan atau takut dinilai oleh audiens. Yang ketujuh, meyakini bahwa glosofobia bukan kekurangan, melainkan energi positif. Jadi manusia ini mempunyai beberapa kekurangan dan pasti juga mempunyai kelebihan. Meskipun glosofobia adalah kelainan psikis yang dialami manusia, tapi kalau kita menganggap itu suatu kelebihan, justru itu akan menjadi energi positif buat kita. Gejala glosofobia membuat seseorang merasa grogi dan cemas untuk berbicara di depan umum. So, jika kita melawan rasa cemas, ketakutan itu justru akan menjadikan energi positif untuk kita. Bayangkan saja bahwa kecemasan dan ketakutan kita adalah bahan bakar kita agar dapat mengubah ketakutan menjadi keberanian. Opsi yang kedelapan ada hipnoterapi. Jika efek glosofobia sudah sangat memprihatinkan untuk kamu, misalnya sampai pingsan atau sampai drop dan belum juga hilang dengan tips-tips di atas, mungkin saran saya bisa dilanjutkan dengan hipnoterapi. Hipnoterapi dilakukan dengan cara memberikan sugesti kepada penderita untuk menghilangkan fobia tersebut. Melalui hipnoterapi akan dilakukan pemrograman ulang pada pikiran bawah sadar agar ketika penderita berhadapan dengan situasi penyebab fobia akan merasakan tenang, dapat mengontrol tingkat ketakutan si penderita sehingga dapat menghentikan rasa cemas dalam menghadapinya. Dalam pengobatan hipnoterapi, biasanya si penderita akan didengarkan oleh penerapi lantunan musik klasik yang menenangkan otak. Glosofobia dapat berhasil diobati dalam berbagai cara. Salah satunya paling umum adalah cognitive behavioral therapy. Kamu akan belajar untuk melawan rasa takut dengan melakukan positive self-talk.
Kamu akan mempelajari teknik-teknik relaksasi dan apa yang harus dilakukan ketika kamu mengalami serangan panik. Kamu akan secara bertahap menghadapi ketakutan itu dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Selanjutnya, dengan membangun kepercayaan diri dalam kemampuan kamu untuk berbicara di depan umum dapat mengurangi kecemasan kamu. Keberhasilan mengatasi kecemasan tampil di depan umum tidak bisa diraih dalam semalam. Ada waktu dan proses yang harus dilalui. Selain itu, teknik visualisasi juga dapat digunakan dalam menangani fobia ini. Jadi segala jenis macam fobia ini sebenarnya bisa hilang diterapi secara perlahan dan secara bertahap dengan menghadapinya, bukan menghindarinya. Kalau kalian menghindarinya, yang kapan mau sembuh? Jadi kalian harus menghadapi fobia kalian, bagaimana mengelola rasa takut kalian, kecemasan kalian, agar bisa menjadi energi positif. Karena memang fobia harus diterapi dengan menghadapinya dan menggunakan perasaan-perasaan yang timbul menjadi sebuah energi positif. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga semua kebaikan selalu datang kepada kita dari seluruh penjuru mata angin, dan semoga semua makhluk berbahagia. Be at it is.